Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, hari Jumat, bulan November tahun 2023. Upacara bendera segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Siap gerak. Luruskan. Lurus. Jalan di tempat. Langkah tegak maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Buka formasi. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan serta mendoakan semoga amal bakti para pahlawan yang telah berjuang dalam rangka kemerdekaan Indonesia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan dilanjutkan dengan amanat pembina upacara. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta anak-anak yang Ibu sayangi, Ibu akan membacakan pesan-pesan para pahlawan kita. Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dengan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas pahlawan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan senjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Garden Robert mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnai dan administrasi Nica, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Apabila Indonesia tidak mentaati perintah Inggris, mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Medan perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 2.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi
korban. Ketika itu serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya membuat Inggris rasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Beberapa pahlawan nasional yang juga memiliki andil dalam pertempuran 10 November di Surabaya diantaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gubernur Surya, Bung Tomo, dan Mustafa. Pesan pahlawan Gubernur Suryo saat itu yang menjabat gubernur di Surabaya ketika terjadi pertempuran Surabaya. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pesan dari pahlawan nasional yaitu Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Demikian sekilas pesan para pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Istirahat itibat. Gerak. Amanat Menteri Sosial RI dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa setanah air, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hari ini 10 November 2023 kita memperingati Hari Pahlawan, hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-73 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ibu ulang sekali lagi temanya, Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada mengelura. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang Perang Dunia dengan bersenjataan terbaiknya.
Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut pengikutnya. Bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bersyukur saat ini semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945, semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan, menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama-sama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Santi 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 Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Jakarta 10 November 2023. Menteri Sosial RI tertanda Tri Risma Maharani. Hari ini adalah hari peringatan 10 November. Ibu kasih pertanyaan satu saja, nanti dapat hadiah. Tolong nanti dibantu Bu Tari setelah upacara diberikan hadiahnya bagi yang bisa menjawab. Satu saja pertanyaannya. Siapa Menteri Sosial Republik Indonesia saat ini? Tunjuk jari yang bisa. Anak-anak dulu, kalau tidak bisa anak-anak baru Pak gurunya. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, ya. Sini saya. Angkatnya siapa saya? Tri Risma hari ini. Betul, tepuk tangan untuk Mirza. Sekali lagi kita ulang. Ya, Ibu bacakan ya, nanti didengarkan ya. Tema Hari Pahlawan tahun 2023 adalah semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Sekali lagi, semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ya, itu saja pesan Ibu di Hari Pahlawan ini. Semoga menginspirasi bagi kita untuk semakin maju, maju dan maju. Terima kasih. Menyanyikan lagu nasional Gugur Bunga dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Siapakah kini paripurna dan setia dan berwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati?
oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji bagimu ya Allah atas semua rahmat yang telah Engkau anugerahkan, memperkenankan upacara ziarah makam pahlawan ini terselenggarakan. Semoga semua arwah para pahlawan Engkau muliakan. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu ya Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga semangat perjuangan dan pengorbanannya kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu ya Allah, derap langkah bangsa ini teriringi atas semua karunia dan anugerah-Mu ya Allah. Mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi, dan toleransi. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Kau cintai dan Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.